Halo Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Siddhartha. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perhitungan pajak suami dan istri setelah yang satu ini. Oke guys, nah ini saya ada pertanyaan di DM Instagram ya dari satu sobat ya, saya nggak sebutkan nama supaya bisa konfidensial juga. Jadi ini saya buatkan contoh karena mungkin teman-teman juga akan mengalami masalah yang sama ya terkait dengan hal ini ya. Nah so guys, ini pertanyaan dari sobat tersebut ya, dia ngomong, halo selamat siang Pak Deddy, dia ngomong gitu ya. Saya mau tanya perihal perhitungan pajak pribadi saya. Saya adalah seorang karyawan yang sudah mendapatkan bukti potong pajak dari kantor setiap tahunnya ya. Di sisi lain ya, istri saya melakukan kegiatan usaha pet shop dan praktek dokter hewan ya dengan NPWP atas nama saya. Jadi NPWP atas nama suaminya ya. Dengan rata-rata omset masih di bawah 25 juta dan laba bersih rata-rata sekitar 2 jutaan atau kurang ya. Yang ingin saya ketahui bagaimana simulasi detailnya perhitungan pajak kami. Lalu ketika pelaporan saya harus menggunakan form apa ya Pak? Nah ini saya akan jelaskan ya, semoga juga bisa jawab teman-teman. Ini saya juga akan kasihkan ke orang tersebut supaya bisa dibaca ya. Semoga nonton ya yang tanya ke saya nggak sebut nama supaya enggak biar bisa konfidensial ya. Nah sekarang akan saya coba kasih teman-teman simulasi, oke? Jadi ini juga biar buat simulasi juga buat kakaknya yang tanya ya. Biar ngerti cara ngitungnya gimana ya. Nah ini saya akan coba buatkan simulasi kalau seandainya dia punya penghasilan beberapa. Nah yang perlu Anda pahamin guys bahwa pajak suami dan istri itu kalau Anda sudah suami dan istri maka tidak bisa Anda punya pajak suami dihitung sendiri, pajak istri dihitung sendiri, itu tidak bisa guys. Jadi kalau secara perpajakan pajak suami dan istri itu harus digabung dulu ya. Setelah digabung baru akan dikenakan tarif. Jadi otomatis ketika Anda menggabung penghasilan, otomatis pajaknya akan kena tarif yang lebih tinggi ya. Itu memang salah satu hal yang terjadi ya. Kalau Pak saya nggak mau dapat pajak yang lebih tinggi, gimana caranya? Ya paling gampang Anda membuat dua badan usaha. Kalau misalnya Anda berusaha ya, misalnya ngomonglah suaminya sebagai karyawan, istrinya punya usaha ya, istrinya buat CV aja atau buat PT serah ya, pokoknya badan usaha untuk mengakomodir penghasilannya ya. Tapi kalau misalnya nggak mau buat badan usaha, nggak mau buat CV atau PT karena dianggap ribet, maka dianggap ya sudah mau nggak mau digabung dengan suaminya. Ya itu yang cara perhitungannya. Nah saya akan coba contohkan teman-teman di sini ya, biar teman-teman juga lebih paham cara perhitungan pajaknya suami istri. Kalau misal Anda juga punya suami dan istri yang pajaknya gabung nih ya. Saya contohkan misalnya penghasilan suami misalnya ya, ini ngawur aja nih. Penghasilan suami misalnya ada dari kantor 150 juta setahun. Ya ngawur ya. Kebanyakan. Nah 150 juta setahun ya. Nah maka misalnya saya nggak ngitung ini ya biaya jabatan, saya nggak kasih contoh Anda yang JKK, JKM, saya nggak ngitung itu ya biar Anda nggak pusing ya. Intinya Anda punya penghasilan setahun, tak kurangi dulu PTKP deh ya, PTKP masih tak ikutin. Misalnya saja karena ada suami, ada istri ya, ada suami istri, ada anak 3 misalnya gitu ya. Berarti saya akan hitung K3, kawin anak 3 ya. Jadi K-3 itu adalah kawin anak 3. Nah berapa PTKP-nya? Adalah berapa? 54 juta itu untuk suaminya ya. Tambah 4,5 juta itu untuk istrinya. Tambah lagi 4,5 juta ya, 4,5 juta dikali 3 itu untuk 3 orang anaknya. Dan maksimal cuma 3 guys, tidak boleh lebih ya. Istrinya cuma maksimal 1, kalau lebih tidak dikasih ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa hukum pajak ini mendukung ya, mendukung bahwa satu suami satu istri ya, dukungannya gitu. Oke, bercanda. Oke. Nah sekarang guys, maka ada namanya PKP ya. PKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak itu sebesar berapa? 150 juta dikurangi 72 juta ya, 78 juta. Ini PKP-nya. Oke, and then tarif pajaknya berapa? Tarif pajak ya, seperti teman-temannya sudah sering dengar ya. Berarti kan 0 sampai 60 juta pertama ya, itu kena tarif pajak adalah 15% ya. Terus di atas 60 juta sampai 250 juta itu kena tarif pajak 15%. Oke.
di atas 250 juta sampai 500 juta ya, itu kena tarif pajak 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar itu kena tarif pajak 30% ya. Di atas 5 miliar baru kena tarif pajak 35%. Nah, ini tarif pajaknya guys. Oke. Nah, maka untuk bapak ini ya, kakak ini ya, dia akan kena tarif pajak yang pertama berarti 60 juta ya, dikalikan 5% ya. Nah, sisanya guys 78 tak kurangi dulu 60 juta ya. Ini baru saya kalikan 15%. Oke, maka total pajaknya, total pajak dibayar itu adalah ini ya, 5.700.000. Oke. Nah, ini kalau misal saja bapaknya tadi, kakaknya tadi itu punya penghasilan dari perusahaan saja. Nah, masalahnya sekarang adalah dia punya penghasilan dari istrinya. Oke. Jadi ini penghasilan, saya tulis ini. Berarti ini kan penghasilan ya, penghasilan aja gini, penghasilan gini ya, penghasilan ini saya kasih suami. Oke. Suami. Oke. Sekarang tak kasih suami gini supaya teman-teman bisa bedakan. Suami ini istri. Ya, ini istrinya. Kita kasih ini yang suami, tak kasih warna apa? Suami kasih warna apa kira-kira? Hijau gitu ya, hijau ya. Hijau biar kelihatan maskulin ya. Bener gak sih hijau warnanya maskulin gitu ya, hijau lah ya. Yang istri saya kasih warna merah muda kali ya. Istri kan biasanya soft gitu ya, cantik ya, menarik ya, kelembutan, keibuan ya, kasih warna merah muda. Ini merah muda apa ungu sih? Ya ini ungu lah ya, merah muda lah ya, saya anggapkan merah muda. Nah, tadi si istri punya penghasilan bersih adalah 2,5 juta ya. Maka saya kalikan 2,5 juta ya, saya kalikan 12 guys ya, maka istrinya punya tambahan penghasilan 30 juta ya. Yang terjadi adalah, maka guys ini harus total dulu penghasilan total suami dan istri. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya punya suami dan istri, nggak boleh sendiri-sendirikan, suaminya bayar sendiri, istrinya bayar sendiri, nggak boleh ya. Jadi harus total dulu ya. Ini kebetulan contohnya bayarnya nggak terlalu besar ya. Kalau yang besar itu bisa bisa masuk yang tarif berikutnya 25%, 30% itu bisa lebih kerasa ya. Tapi ini yang teman-teman harus pahami bahwa ini harus digabung dulu ya. Berarti PKP-nya, nah ini satu hal yang menarik. Kalau misalnya di 25 juta ya, misal saja dia punya penghasilan bersih tadi ya 2,5 juta. Oke. Ini saya salah nih, tak hapus dulu ya. 2,5 juta saya kalikan 12. Nah, ini yang satu hal yang menarik. Bahwa kalau istri Anda bekerja, maka kedapatan lagi PTKP sebesar 54 juta. Oke? Jadi 54 juta dimasukkan. Nah, ini for your info guys ya. Istrinya tadi ada dokter hewan. Jadi dokter hewan masih pakai yang ini ya. Tapi kalau istrinya pedagang, ya itu bisa pakai klausul yang 0,5%. Oke? Nah, kalau misalnya istrinya bekerja sebagai dokter hewan, maka penghasilannya tak kurangin PTKP. Bisa jadi malah penghasilan istrinya itu minus, tidak perlu bayar apa-apa. Kenapa? Karena untungnya 2,5 juta, ya, untungnya 2,5 juta per bulan. Tak kalikan 12 ketemunya 30 juta, PTKP-nya ketambah lagi 54 juta. Jadi dikurangi PTKP, itu hasilnya minus guys. Ya, tidak perlu bayar harusnya. Akhirnya Pak tadi ya, kakaknya yang bertanya itu tidak perlu nambah lagi. Ya sudah, bayar dari potongan pajak Anda saja, tapi istrinya dimasukkan gitu ya, dimasukkan supaya kelihatan ternyata harusnya tidak perlu bayar lagi ya. Saya contohkan yang agak sedikit lebih naik ya, supaya teman-teman bisa punya gambaran ya. Kalau seandainya istrinya bukan 2,5 juta nih, misalnya saja istrinya punya penghasilan dari dokter hewannya, untungnya 25 juta per bulan. Nah, ini yang rada ekstrim ya. Maka guys, nah ini yang agak ekstrim ya. Maka ini harus kelihatan ya, 3 juta dikurangi PTKP 54 juta, ketemunya 246 juta keuntungan penghasilan yang dikenakan pajak. Maka ini harus digabung guys. Ya, penghasilan suami istri harus digabung. Ketemu penghasilan suami istrinya adalah yang dikenakan pajak adalah 324 juta. Maka, nah ini maka ya, tarifnya adalah berapa? Ya ini. Yang pertama adalah ini, ya 60 juta dikalikan 5%. Terus 190 juta dikalikan 15% ya. Terus berapa lagi nih? 190 juta berarti kan sisa ya. Berarti kan 324 juta saya kurangkan 250. Ya.
250 deng. Ini ya, 250 saya kalikan 25%, ya. Maka pajak yang harus dibayar kurang lebih adalah 50 juta untuk suami istrinya ini. Jadi kalau misalnya seandainya istrinya punya penghasilan bersihnya tinggi, maka sudah masuk tarif yang ini guys, yang berikutnya. Ini tak kasih warna ungu ya. Jadi ini yang pengaruh. Jadi kalau misalnya Anda punya suami istri, kalau digabung ini akan mempengaruhi akhirnya pajaknya bisa lebih besar. Ya kurang lebih. Nah ini ya teman-teman supaya bisa paham, supaya bisa lebih jelas. Jadi kalau suami istri jangan dihitung sendiri-sendiri ya, nanti bisa bermasalah juga di perpajakannya. Nanti waktu dihitung ulang sama pajak ternyata harus kurang bayar ya. Kurang lebih itu guys, semoga teman-teman jelas ya videonya ya. Kalau yang belum jelas silahkan komentar di bawah ya. Jadi biar saya juga bisa balas, biar saya bisa jawab ya. Saya akan usahakan jawab meskipun mohon maaf kadang-kadang red reply karena memang banyak yang komentar di bawah. Yang pengen urgent, yang pengen tanya beneran, mau tanya serius, pengen jawaban cepat, silakan boleh follow saya di Instagram ya. Teman-teman nanti ini ya DM ya, karena kalau nggak follow takutnya masuk di folder yang kanan itu ya, yang di kayak spam gitu ya. Jadi nggak kelihatan, harus follow dulu baru bisa DM supaya nggak masuk spam ya. Itu nanti teman-teman nanti akan saya balas juga di Instagram, mungkin akan lebih cepat kalau di Instagramnya ya. Tapi juga jangan ini ya, jangan merasa ini ya, maksudnya apa jadi nggak balas-balas sombong, enggak gitu ya guys. Saya juga enggak bermaksud, cuma karena DM-nya cukup banyak, jadi saya akan berusaha mereply satu-satu, tentunya dengan ada kesibukan yang lain juga. Itu ya guys. Terus yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang happy dengan video ini silahkan dikasih jempol, like dulu ya, terus di share ke temannya biar tambah yahut teman-temannya. Istrinya mungkin juga perlu di-share gitu ya, atau temannya istrinya, atau teman Anda gitu ya, supaya bisa lebih paham terkait dengan perpajakan ya. Teman-teman yang pengen tahu soal video-video yang lain saya buat, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Saya banyak buat video juga pelatihan-pelatihan yang mungkin teman-teman bisa pelajarin ya, dan bisa memperkembangkan usaha Anda, pribadi Anda, bisnis Anda ya semakin lebih yahut lagi ke depannya ya. Oke guys, terakhir tak doakan yang nonton sampai akhir selalu sehat ya, selalu diberkati, selalu panjang umur, selalu sukses, selalu dikasih banyak rezeki ya, dan selalu berbahagia ya. Bye bye.